Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga meme tokennya Trump, teman-teman ya. Jadi kemarin ya udah diupdate untuk Bitcoin dan juga ICP, sebelumnya ada Dogecoin, AAV ya. Dan ya hari ini market kembali merah merona ya guys ya. Walaupun ya Bitcoinnya turun dikit, tapi altcoinnya turun seperti biasa lebih banyak ya, karena Bitcoin dominance yang masih strong di atas ya, ini mengakibatkan altcoin masih kembali tertekan ya. Walaupun akhir-akhir ini ada beberapa news ya, seperti ETF-nya Dogecoin ya, kemudian XRP, Solana ya, terus kemudian ada meme coinnya Trump ya, itu aja yang masih positif gitu ya beritanya seputar ETF beberapa koin maupun token yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tentu masih akan memakan waktu ya, apakah sesegera mungkin. Yang menurut saya terdekatnya untuk ETF itu sebenarnya XRP sama Solana, teman-teman. Dua itu sih menurut saya yang peluangnya tuh sangat-sangat besar dan dekat ya, dalam jangka waktu yang dekat, karena terakhir juga di-mention sama Donald Trump kalau XRP dan Solana itu menjadi pilihan reserve-nya US, teman-teman. Ya mungkin itu menjadi perwakilan dari altcoin ya, baru disusul ada stablecoin USDC, teman-teman ya. Kemudian kita lihat dulu untuk news event ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan tanggal 23 Januari ini ada initial jobless claim ya, jam 8:30 malam, dan juga ada Trump nih ya. Donald Trump akan speech ini jam 11 malam, teman-teman. Jadi sekarang itu tambahan. Kalau biasanya The Fed ngomong, wah ini penting ya, ini ada Donald Trump yang speak-nya ini juga penting nih. Kali ini udah dimasukkan ya, teman-teman, ke news event yang penting. Oke, jadi prepare, apakah nanti dia ada bikin kebijakan baru atau ngebahas kripto atau apa ya, itu akan cukup berpengaruh ke market ya. Hopefully yang positif-positif lah harapannya, teman-teman. Kemudian untuk tanggal 24 Januarinya ya, ini ada crude oil inventory, S&P ya, dan lain sebagainya ya, teman-teman, untuk di tanggal 24. Dan minggu depannya itu ada meeting lagi ya untuk The Fed-nya. Oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin ETF flow-nya ya, so far sih inflow lagi ya per 22 Januari nih. Walaupun inflow-nya tidak sebesar di tanggal 21 Januari, tapi setidaknya masih positif ya dari klien-klien institusi ini. Kemudian untuk Ethereum ini sendiri ya, masih inflow-nya masih cukup bagus nih, tergolong beda sedikit ya, tanggal 22 sama tanggal 21-nya. Kemudian kita lihat juga untuk market cap jelas turun ya. Ini market overall turun, market cap turun ya. Kemudian untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan. Kemarin tuh dari 66 sekarang udah di 60 ya, perbatasan antara greed dan juga normal. Dan kalau kita lihat yang trending coin di sini masih ada XRP, Solana ya. Ini ada Dogelon lagi, waduh apalagi ini ya. Ada Jupiter ya, BNB, Pengu, TRX ya, teman-teman. Dan ya ini disusul dengan beberapa altcoin yang lain, teman-teman. So kita akan bahas dulu dari segi Bitcoin, baru nanti kita akan bahas ke meme coin Trump. Nah, jadi untuk Bitcoin ini sendiri dia terakhir itu nge-spike ya, ini secara daily sampai $107.300, kemudian adanya rejection dan red candle closing tadi pagi itu di $103.600, dan posisi sekarang ini masih lanjut turun secara daily time frame. Jadi kita lihat aja secara momentum, ini satu bull candle besar baru berlawanan atau berbanding dengan dua red candle. Jelas momentumnya masih strong dari bull candle sebelumnya, kecuali area ini mampu dibablas, dijebol nih 98.500 sampai 100.000, dimana itu SNR sebelumnya, angka psikologis adanya tekanan juga, dan juga EMA21, teman-teman. Jadi selama area ini masih mampu dipertahankan sama si Bitcoin, so ya saya pribadi ya, maksudnya masih sangat yakin di sini untuk lanjut naik lagi. Ya at least kalau misalkan dia belum mampu break ya, minimal sideways dulu aja di range ini 98 sampai 108 ya. Kurang lebih 10 ribuan dolar, teman-teman, untuk range Bitcoin bermain. Ini sejak 16 Januari lah, teman-teman. Ya sejak 16 Januari sampai sekarang 23 itu udah sekitar 1 mingguan ya kurang lebihnya. Cuman sayangnya Bitcoin dominance yang agak strong, nanti kita bahas juga ya. Nah untuk posisi saat ini ya masih sama view-nya ya, selama area ini masih dipertahankan ya udah dia masih possible untuk lanjut naik. Dan karena sebelumnya juga ini high sebelumnya udah mampu di take out, teman-teman.
ya, udah mampu di take out. Even dari area sini dan nanti mungkin bikin tail candle agak bawah ya sampai 96 ribuan dolar itu masih oke. Yang penting closing di atas sama seperti sebelumnya nih. Ya bikin tail candle aja, close di atas ya ini masih possible naik, teman-teman. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan sebenarnya secara daily time frame. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat secara time frame 4 jam, yes, kemarin saya ada sampaikan juga. Ini outlook yang kemarin juga ya, teman-teman. Ini strong momentum, dia rebound. Ya, satu bull candle dilawan dengan 1 2 3 4 ya. Kemarin kan 4 red candle dan posisinya udah tipis ya closingnya nih time frame 4 jam di atas EMA21. Golden ratio 0,3 juga ya, ini possible untuk lanjut naik. Cuman sayangnya di situ dia lost momentum, akhirnya dia close di bawah EMA21 ya sideways, kemudian lanjut turun lagi, teman-teman. Jadi secara momentum ini malah cenderung lemas gitu ya, karena sebelumnya ini mantulnya udah signifikan, tinggal kita lihat target retracement-nya. Sekarang kalau ini saya hilangkan ke samping seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ya. Untuk posisi sekarang dia lagi tes ya di previous low-nya dia di sini. Nah, di sini teman-teman. Ya, di sekitar 101.000 sampai 102.000 dolar untuk Bitcoin yang sekarang lagi di testing. Jebol dari sana ya kita bisa ambil area terbawahnya di sini. Di sekitar 99.200 sampai 100.000 dolar. Jadi ini menjadi dua area yang perlu sekali diperhatikan menjelang Donald Trump speak, teman-teman. Ya, kita nggak tahu apa yang akan diomongkan ya, hopefully positif, balik lagi hopefully positif ke market, terutama kripto, dia mungkin nyinggung kripto ya, dan bisa aja nanti menjelang dia speak ya bikin tail candle dulu, kalau memang positif akhirnya dia rebound kembali, ini masih possible terjadi, teman-teman. Ya, jadi at least kita perlu sekali menunggu apa yang diomongkan ya sama Trump, apakah itu ada hubungannya terutama dengan kripto atau tidak. Kemudian kebijakan apa yang diambil, apakah benar-benar mendukung ke market secara overall, nggak cuma kripto atau bagaimana ya. Makanya kita nanti sama-sama menunggu. Cuman secara price action ya saya pribadi melihat ini sebuah sideways doang, teman-teman. Dia ranging doang, belum kemana-mana gitu ya. Masih sideways aja, belum kemana-mana, teman-teman. Ya masih possible. At least kalau dia masih drop pun ya ini possible untuk lanjut naik kalau balik lagi dia cuma sekedar bikin tail candle. Nah itu makanya pentingnya nanti kita lihat time frame 4 jam seperti apa reaksinya. Apakah seperti ini juga nih tail candle panjang, kemudian apakah seperti ini juga tail candle panjang, grab likuiditas, kemudian dia lanjut rebound gitu ya. Bisa teman-teman, jadi dia sedikit kalau kita lebih zoom ya. Ini kan beberapa low sebelumnya ya di sini nih. Ini tail candle di sini, kemudian satu lagi di sini. Ini kan terbawahnya, teman-teman. Nah dia lewatin itu berarti kan adanya aksi grab likuiditas nih. Nah maybe mungkin di sekitar sini atau lebih bawahnya, kita nggak tahu ya, melihat nanti pergerakannya. Cuman ini adalah pergerakan yang cukup sama seperti yang waktu itu saya bahas. Ini ada low wick candle-nya dan ini dia lewatin dua itu, grab likuiditas lebih bawah lagi sebelum marketnya benar-benar rally rebound lagi, teman-teman ya. Jadi sekali lagi diperhatikan untuk skenario yang ini, satu ini untuk si Bitcoin-nya. Kemudian Bitcoin dominance ini masih strong di atas nih. That's why kenapa altcoin itu masih tertekan ya. Memang proyeksinya dan juga expect ya di sini adanya trend confluence lah of resistance ya di sekitar 58,8%-an sampai 59%-an. Reject dari situ at least dia turun ngetes lagi ke 58%. Ya di situ SNR sebelumnya kita bisa lihat nih. Ini coba saya tandain dengan warna putih deh ya guys ya. Oke, ya. Di sini adanya trend resistance dan support sebelumnya plus ada EMA21 ya. Jadi by the time nanti market ataupun kita lihat Bitcoin secara daily ini berprogres, teman-teman. Dia turun di sini, maybe ada pantulan terus dia lanjut turun lagi sampai 57% gitu ya, 57,5 ya. Maka kita akan melihat peningkatan kenaikan pada altcoin karena kan money flow berpindah ya. Kalau ini ya masih istilahnya masih mayoritas di Bitcoin. Sama seperti halnya nih kalau kita lihat dari 21 November sampai di awal Desember ya. Di sini kita bisa lihat tuh. Terus Bitcoin dominasi turun, teman-teman. Ya, by the time ini terjadi kan altcoin kemarin kita lihat rally lumayan kan. Ada yang ratusan persen, ada yang ribuan persen, ada yang puluhan persen, ada yang belasan persen, tergantung koinnya. Ya, sampai kita menunggu hal ini terjadi ya. Sabar, sama seperti sebelumnya nih. Naik pelan ini pasti bosen nih. Altcoin kesiksa nih di sini. Ya, akhirnya kita bisa lumayan melihat reaksi pada Bitcoin dominance dan pada altcoinnya akhirnya kebagian money flow yang lumayan besar gitu ya.
sampai ini terjadi kembali di sini ya kita. Oke, kemudian kalau kita ambil aja ya dari gambaran yang sebelumnya ya, kemudian kita proyeksikan sampai akhirnya dia mendapatkan rejection, maka ya kurang lebihnya dia akan akhirnya breakdown dari main target kita nih di 53-54% nih. Tuh. Ya, kalau memang kita proyeksikan sama seperti sebelumnya, kemudian dia akhirnya turun gitu ya di Februari. Ya, ini ya kurang lebih gini ya, menjelang Februari lah dia akhirnya turun seperti ini. Ya oke banget gitu untuk si altcoinnya. Sampai ini terjadi ya, mau nggak mau kita bersabar guys. Ya. Kemudian untuk Trump, gimana guys? Ya, kalian apakah ada yang FOMO Trump? Ya, mungkin ada yang beli di 70, bahkan di 77 dolar gitu ya. Even kalian beli di 50-an dolar aja ya, ini udah pusing banget nih. Kemarin tuh lowestnya di 30 dolar, kemudian sempet nge-spike naik ya, ini adanya berita ETF untuk meme tokennya Trump ya. Kemudian akhirnya masih lanjut turun lagi. Ini kita lihat dari chart Binance, teman-teman. Ya. Seberapa jauh dia turun? Balik lagi teman-teman, ini sering banget saya bagikan pada video-video sebelumnya. Ya, tiap kali meme coin itu listing, mau BOME, mau PP, mau Shiba dan lain sebagainya di Binance itu ya, biasanya memang dari topnya itu turun 80 sampai 90%, teman-teman. So, kalau kita hitung ya dari peak ya atau ATH-nya dari meme tokennya Trump, kita coba ukur, guys. Yap, sampai peak terendahnya kemarin itu baru 60,66%, teman-teman. Tuh. Belum sampai 80 sampai 90%. Ini juga berapa kali mungkin teman-teman yang sering ikutin saya, udah berapa kali saya bahas waktu pembahasan PP, pembahasan Shiba, pembahasan BOME itu, dan juga beberapa meme coin yang lainnya yang walaupun saya nggak terlalu sering ya bahas meme coin, tapi di situ saya coba ambil kesimpulan memang mayoritas itu sampai 80 sampai 90% sebelum dia sideways panjang kemudian dipump lagi ya. Jadi ini masih besar kemungkinan dia akan drop ya. Tuh, masih jauh guys tuh. Jadi hati-hati ya kalau kita lihat pada mayoritas meme coin lainnya ya. Tuh, 80%-an sampai 90%-an. Ini masih possible terjadi, teman-teman. Ya, ini untuk antisipasi mungkin buat teman-teman yang FOMO dan lain sebagainya. Ya, ini coba kita ambil ini aja deh. Simpelnya targetnya kita ambil contohnya nih. Oke. Ini daily ya. Nah, nih. PP kita lihat di Binance ya. Kita ukur juga nih. Ini kan dari peak highs-nya dia waktu setelah listing ya. Kita ukur berapa nih ke bawah, guys? Berapa, guys? 86,3%. Tuh. Ya, masukkan range 80 sampai 90%. Kemudian kita coba cek Shiba. Oke. Shiba gimana? Nah, ini kita lihat nih dari waktu dia setelah listing di Binance ya di sini. Kemudian di peak lowest-nya. Berapa, guys? 89,8%. Nih, kita bisa lihat tuh. Ya, jadi ini beberapa sampel aja buat teman-teman biar lebih paham lagi ya. Meme coin yang baru listing di Binance itu justru hati-hati. Saya udah sering banget bilang. Ya, di beberapa video saya yang lalu itu udah sering banget saya bilang hati-hati karena peluang dia bisa sedalam 80 sampai 90% dari topnya dia. Ya, saya pribadi apakah kemarin lihat dia, wah dia baru mau listing di Binance saya udah nggak berpikir mau beli sama sekali, guys. Ya itu udah tanda-tanda bahaya dan ya ternyata bener. Ya, ternyata bener. Nggak lama setelah dia listing di Binance dan ya udah ini yang terjadi, guys. Ya, masih peluang turun nggak? Masih bisa. Tadi kita lihat dari Shiba dan juga PP itu dua meme coin yang cukup kuat loh. Ya bukan meme coin abal-abal, guys. Ya. So palingan itu sedikit reminder dari saya ya untuk perihal meme coin Trump. Ya kalau kita lihat simpelnya kalau secara time frame 4 jam di sini ada lowest sebelumnya. Ya. Teman-teman bisa pantau juga di sekitar 30,4 sampai 32,16 dolar. Ya, by the time harga visit area itu mungkin yang mau manfaatkan ya, yang mau trading, yang mau scalping dan sebagainya ini bisa dipantau area bawah ini. Ya, mungkin aja dia bikin week candle akan testing di area bawah sini. Ya,
Apakah ini ada pantauannya, dan mungkin kita bisa lihat juga untuk batasnya di sini. Nah, tuh. Ini beberapa kali mampu menahan laju penurunan Trump meme token, dan juga ini waktu closing maupun opening candle-nya juga bertahan nih di sekitar area warna orange ini, agak orange di sekitar 35,26 dolar ya secara hourly time frame. Jadi at least kalau misalkan nanti teman-teman melihat oke, Trump di sini malah lanjut turun ya sampai visit ini, kemudian naiknya bertahap ya, possible untuk dia setidaknya tes area 35 dolar sekian yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Dan sekarang overall momentum ya adanya peluang sebenarnya ya, adanya peluang yang namanya double bottom. Secara simpelnya itu, walaupun ya belum valid ya, ini baru adanya indikasi. Di sini ada bottom pertama dan ini bottom keduanya dengan area neckline simpelnya di sini di sekitar 45 sampai 47 dolar ya. Cuman ya perlu antisipasi kalau dari area sini nggak ada bounce back yang lumayan, malah dia jebol ke bawah ya. Balik lagi, saya reminder possible dari topnya 80 sampai 90% ya. Mungkin akan ngejar di bawah 20 dolar. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk diantisipasi ya, sekali lagi untuk waspada terutama meme coin yang baru listing di Binance. Hopefully kalian bisa terbantu, jangan lupa analyze kembali, sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.